diajak ngobrol. Oke. Sama Neng Ina Rusniawati. Minum dulu biar afdol. Oke. Air putih itu lebih. Kakak gampang haus tau. Kamu gak gampang haus apa? Dari kapan kan? Enggak deh. Aduh, sambil makan. Apa ini? Gimana John? Mau ngobrol dari mana nih? Ngobrol dari hati ke hati biar lebih mantap. Kenapa harus ngobrol dari hati ke hati sedangkan aku nggak punya hati? Nah, kamu kan udah punya buah hati gitu. Kalau ini gimana mau berbuah, hatinya aja nggak ada. Ini lu mana? Tong gitu, tong nyumputkan. Bener, nggak ada. Back to topik. Coba kalau yang pembukaan kayak gimana? Lu bisa pembukaan. Tapi ngomongin cewek ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak adainnya susah gitu. Bukan nggak ada. Nggak adainnya susah. Mau yang kayak gimana sih? Yang terlalu tinggi lah. Enggak yang tinggi-tinggi, yang tinggi lah gimana sih? Enggak, maksudnya bukan iya sih benar. Udah skip. Jadi gini John, kan kita lagi ngobrol-ngobrol nih kayak gini ya. Biasanya tumbuh satu ide, gimana kalau nyeritain sesuatu yang benar-benar bermanfaat gitu. Iya apa? Yang bisa di-sharing ke banyak orang. Iya apa? Oh banyak sekali sebenarnya yang harus dipertanyakan. Gitu. Benih sebel, udah jangan terlalu serius lah, kita biasa aja gitu kan. Iya gimana mau serius? Gimana mau serius gitu kan, karena orang yang mau diseriusin aja nggak mau diseriusin gitu. Astagfirullahaladzim. Serius. Bener, lo jangan curhat. Enggak curhat. Nah, itu beda lagi. Gitu. Ntar itu season itu ntar lagi gitu. Oh gitu. Sekarang mah season yang emang bener-bener banget gitu. Nah, nggak banget ya. Oke, kita mulai aja deh John. Kenalin. Kita kakak adik tapi beda banget. Kita kakak ade yang dimana ada perjanjian kita nggak boleh ngomen di Instagram. Lo itu mah kakak mah nggak apa-apa. Boleh, iya nggak boleh. Ya udah, aku blok aja kalau Kita nggak boleh komen di Instagram. kesel kan? Karena ya. Apa? Karena beda guys. Beda. Ini dari Enggak, sebelum jadi kakak, sebelum jadi kayak gini, jadi kayak kamu dulu gitu. Ngerti gak sih? Bukan berbeda ya. Ya, sebelum jadi kakak yang sekarang, jadi kamu dulu. Jadi aku yang dulu tuh kayak kamu gitu. Ngerti gak sih, John? Gitu. Nah, Followers Naka kan banyak. Followers Naka ada berapa ribu? Ada banyak. Enggak lah. Berapa sih 200M? Berapa sih serius? Berapa sih followers Naka? Nggak tahu. Udah nyampe 300 ribu belum? Lupa lagi lah berapa. Ya. Sebelum pertanyaan inti, aku mau bahas tentang basic kamu itu sebenarnya di apa sih? Terus kita mah nggak bahas passion ya. Passion tuh kayak terlalu jerok gitu, terlalu dalam banget gitu kan ya. Kita tuh ngebahasnya tuh kayak sebenarnya basic kamu tuh apa sih gitu? Kamu terlahir tuh, maksudnya kayak kamu tuh sekarang kan gini ya John. Manusia tuh masing-masing tuh pasti punya kelebihannya gitu. Kita nggak bahas kelemahan lah, kelemahan mah banyak ya. Kita bahasnya kelebihan lah ya. Ya agak up dikit lah. Nggak, maksudnya kelebihan kamu tuh sebetulnya apa sih yang mau digali gitu? Interaksi sama orang. Asik. Bener. Nah nih. Karena kalau kita jago berinteraksi. Udah mulai serius nih. Bener, serius. Karena kalau kita jago berinteraksi, kita bisa mendelegasikan orang sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Keren sih itu. Bener lah, kita nggak bisa matematika. Dengan kemampuan berinteraksi, kita bisa nyuruh orang buat ngerjain tugas matematika kita gitu, nggak capek. Karena menurut kakak, kamu tuh sifatnya emang celepeng. Enggak, jadi kalau ngomongin sifat, kayaknya sifat si John ini itu
seriusan sulit untuk berada di bawah aturan orang gitu. Bener. Kamu pengennya menciptakan sesuatu gitu yang berujung Iya duit lah. Gimana sih? Iyalah. Oke. Iya semuanya juga kan di sana Ray. Jadi ya diatur itu kumahanya. Jadi mending ngatur karena pengen ngatur maka kudu jago. Kamu sebenarnya kayak pengen ngaturnya tuh dalam segi apa sih sebenarnya? Ya apapun yang pengen diatur dan yang ingin diwujudkan. Misal pengen ngewujudin naon ya, pengen ngewujudin Kakak udah serius soal liatnya? pengen ngewujudin manajemen yang benar, misal pengadministrasian yang benar. Nah, maka seenggaknya itu kan tahu dulu akhir dari manajemen teh apa. Misalkan akhir dari manajemen itu yang utama adalah tahu laba dan rugi itu apa. Pembukuan yang benar. Setelah tahu apa itu laba rugi, baru deh nyari orang karena horeamnya. Hoream bener loh itu hoream loh untuk masukin laba rugi terus bagian finance cukup ke hoream. Makalah nyari orang yang bisa finance. Yang bisa finance terus kerja. Kita kasih duit. Iyalah. Oke, secara nggak langsung bos. Secara nggak langsung ngatur. Karena kayak banyak stigma perbedaan antara bos dan leader, bodo amat lah. Bener ya bodo amat lah. Selagi tujuannya tercapai ya udah. Ya nggak sih? Ambisius. Iya benar ambisi. Kayaknya ambisi harus deh. Harus, tapi jangan terlalu ambisi. Ntar kalau di pada gagalnya mengerikan itu kan. Tapi nggak masalah selagi keputusannya diambil dari kita sendiri. Jadi kalau misalkan gagal, kita nyalahin orang lain atau kita terbiasa untuk ya udahlah sama kamu aja gitu, ini mah berhasil gara-gara kamu, ini mah salah gara-gara kamu kan. Jadi kayaknya nggak bakal ngerasa deh apa itu rasanya berhasil atau gagal secara definisi yang benar gitu, kamu nggak sih? Bener. Karena masing-masing tuh kayak punya standarnya gitu, standar kesuksesan, standar cara mengatur. Ya, bener, iya kan peduli amat lah leader apa, bos apa. Tapi kan yang jelas mereka kan mengatur gitu. Kamu segi kasarnya ya. Kalau menurut kakak itu kasar sih sebetulnya. Iya. Kayak bahasanya tuh lebih kasar. Mengatur orang kan image-nya kasar lah. Apa bedanya sama kamu nanti kerjaan ini ya dengan cara yang baik. Mungkin kalau bahasa kasarnya yang ngatur itu kan megang kepala dia, ya nggak sih? Yang ngatur kan megang kepala dia nih, lo kesana kan. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Selagi kita punya power, iya dong. Punya citra yang benar. The power of. Oke. Jadi bebas lah orang mau bilang apa itu, mau si ini mah gak kayak yang ngatur kita, nah itu malah keren. Ketika ada orang yang ngerasa dia nggak diatur, padahal dia diatur, berarti yang ngaturnya udah keren. Udah ngerasain kayak gitu? Kayaknya belum keren deh. Masih ada yang bilang kalau kamu ngatur gitu, apa gimana? Enggak, apa kayak udah ngerasa ya gua disetir nih sama orang, sama kamu gitu. Tapi orang-orang ikut gimana dong? Oke, ya udah. Kayak satu titik kamu udah kecapai ya. Oke. Pertanyaannya gini. Kamu kan suka ngatur nih. Kasarnya ya, ngatur gitu. Misalnya bos, leader, apapun itulah. Sekarang nih kamu ngebuka, kenapa harus ngebuka sit down kopi? Maksudnya kenapa langsung ngebuka bar gitu, sit down kopi? Gampang, karena ada orang yang diatur. Ada orang yang diatur. Iya. Kamu nggak bisa ngeracik kopi. Nggak bisa. Tapi kamu bisa buat nge-hire gitu kan istilahnya, mendelegasikan gitu. Gitu. Itu bahasa halusnya delegasi. Iya. Padahal mah ya. Ya, padahal sama-sama aja lo disuruh gitu. Hal itu terlalu kasar bro. Iya sama aja. Ya. Oke. Terus ke Z Course awalnya? Itu beda kalau Z Course. Z Course apa? Kalau Z Course
itu emang senang ngajar. Jadi pada awalnya dari senang ngajar, tapi setelah dipikir-pikir udah paham duit nih, kayaknya nggak bisa deh kalau ngajar doang itu dapat duitnya bakal lebih sedikit dibanding ngelola si usahanya ini. Jadi si Jet Course ini dagang jasa, gitu. Kan kalau jadi guru aja atau jadi tutor aja, pendaftaran satu orang misalkan, karena kan dipegang sama sendiri maksimal 15 orang udah capek misalkan, 15 orang udah capek. Nah kalau kita bikin jadi sebuah usaha yang benar gitu, pertama dari ada digital marketingnya, ada salesnya, ada finance, ada CS, ada HR, human resource, ada admin. Nah kita ngatur semuanya ini biar nanti ketika sistemnya berjalan, si Z ini diem nggak ngapa-ngapain, tinggal nunggu laporan dari mereka. Kalau sistemnya berjalan, ini autopilot. Tuh si Jet Course, owner Naka bahasa Inggrisnya jelek guys. Coba aja tanya sama mama papanya. Lo sering dimaki tuh waktu belajar bahasa Inggris. Gini John, ini sih serunya. Ini kakak baru nemu nih serunya kita pembahasan kemana. Kamu sama aku yang benar-benar beda. Apa bedanya? Beda aja beda, serius beda. Oh ya, apa tuh bedanya? Enggak sih, ini masalahnya ke pengalaman dulu aja ya. Sebelum kakak bahas kenapa kakak kena jela. Jadi gini John, sebelumnya kan kakak otomatis ngelihat mama sama papa ya. Mama sama papa tuh guru bahasa Inggris yang anaknya sendiri tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Anak yang ini. Anak yang ini. Kalau dilihat-lihat keseharian mama papa ya udah gitu. Kalau udah kerja ya udah pulang, istirahat, santai, bisa ngerjain yang lain. Cita-cita tuh kayak udah aja gitu sampai karena kakak dulu ngelihat sosok sama mama sama papa doang ya, nggak ada contoh yang lain kecuali kayak misalnya ada saudara lah ya, polisi gitu kan, nggak mungkin lah kalau aku jadi polisi kan gitu. Otomatis kayak yang dilihatnya mama sama papa gitu. Ya udah aku cuma bilang kayak gini, aku pengen jadi dosen cuma gara-gara apa coba? Cuma gara-gara aku pengen ngelebihin mama sama papa. Padahal aku tuh bener suka John, suka maksudnya tuh kayak suka gitu ngeliat mama sama papa yang ke sekolah ngajar, kayaknya tuh seru gitu. Itu tuh kayak apa ya, dari kecil tuh udah kayak gitu. Karena emang aku nggak bergaul lagi dengan orang-orang gitu. Ya udah sama mama sama papa aja gitu. Sampai ujungnya ya udah jadi dosen gitu. Nah, pas waktu ya Lau sudah lahir lah ya. Kita udah 9 tahun kan ya. Nah, pokoknya pas waktu SMP John, pas waktu SMP tuh kan udah lulus tuh mau ke SMA. Kakak tuh galau sebenarnya. Galaunya kenapa coba? Karena kakak tuh ya matematika, fisika, kimia semuanya remedial. Remedial tuh emang bener-bener kayaknya kalau aku masuk SMA jurusan IPA kayaknya aku nggak kuat deh. Karena nggak bisa John, dan aku nggak mau setiap hari kesiksa gara-gara aku remedial. Kok ngantuk John? Terus lanjut, ini menyimak. Udah kayak gitu. Singkat ceritanya, si mama bilang kalau kayaknya mama gak bakal punya anak dokter deh. Karena ngelihat kakak gagal gitu. Gagal bukan artian gagal kayak gimana ya, gak masuk SMA gitu, jurusan IPA. Kakak malah masuk SMK jurusan multimedia, kan jauh pisan ya. Nah pas masuk jurusan itu, karena kakak tahu potensi kakak tuh dari dulu di sana gitu, di komputer. Ya kalau misalnya udah punya satu potensi ya udah aja itu aja yang didalemin. Gitu sih. Kalau prinsip kakak tuh dari dulu kayak gitu, ya udah aja didalemin semuanya gitu sampai akhirnya apa yang kakak bisa diuletin dan ya udah gitu. Itu aja terus gitu kan. Sampai singkat ceritanya udahlah tuh kakak berhasil jadi dosen. Udah kuliah lah sampai setinggi mungkin biar jadi dosen. Yang kakak rasain jadi dosen tuh, ini kakak ngebedain antara kerja ngebangun Naka sama ngedosenin ya. Itu jelas banget dua hal yang berbeda. Pastilah ya. Ngedosenin tuh ya udah gitu,
santai banget, dalam artian udah ngajar ya udah pulang. Apalagi ngajar anak kuliahan yang nggak harus jor banget kayak ngajar anak SMA. Kayak gitu. Ya tantangan sih ya, soalnya kan ngajarnya yang lebih tinggi. Pas kakak udah terjun di Naka, semua hal tuh jadi beda. Setiap hari, malah setiap detik mikirin itu terus. Beda halnya dengan dosen, udah pulang ya udah pulang, bisa tidur santai. Kalau misalnya Naka tuh tiap hari tuh, tiap detik tuh kepikiran gitu. Kayak gitu sih bedanya. Kenapa kepikiran? Kepikiran karena gini, gimana caranya buat model lagi yang baru. Cara nyenengin orang, gimana ya caranya gitu. Bukan cara nyenengin sih, cara orang biar tertarik pakai baju syari itu kayak gimana. Itu tuh tiap hari dipikirin. Ya, terus kenapa pemikiran itu nggak ada ketika jadi dosen? Karena pas ketika jadi dosen terpaku sama patokan apa ya? Namanya tuh kayak ya udah sih ngajar aja gitu. Ilmu udah ada. Nggak kepikiran buat gimana ya kalau misalkan bikin reward buat anak-anak biar tugasnya cepet dikelarin apa-apa gitu. Ada sih sebetulnya, tapi nggak se excited si Naka gitu. Iya, kenapa? Kalau boleh jujur sih karena itu lebih dikelolanya sama orang lain gitu. Maksudnya ada yang ngelola itu teh orang lain. Si kampus itu teh ada yang ngelola orang lain gitu. Jadi otomatis ya itu kata kamu. Kita tuh sama sebetulnya, gak suka diatur, tapi beda. Jadi beda apa sama? Beda. Kamu terlalu ekstrim, kalau kakak sih masih mending. Emang kenapa dia terlalu ekstrim? Kalau menurut kakak sih ekstrim. Apa sebelah mana ekstrimnya? Banyak sih, kayak to the point, jor-joran gitu langsung ya ngatur gitu. Kan pasti gitu. Ya emang pasti. Iya, dong. karena aku orangnya sukanya bertele-tele. Ya elah. Kok bisa sih orang-orang berlama-lama di ketidakpastian gitu? Serius. Oke. Kok bisa? Sempat pertanyaannya ditanyain ke orang-orang, ke teman-teman. Kok bisa sih ada orang-orang yang senang dengan ketidakpastian? Terus mereka bilang, "Oh ya, adrenalin." Adrenalin. Bego kan? Soalnya kan kenapa juga menjalani suatu hal yang nggak pasti tuh buat apa gitu? Terus buat apa juga memperjuangkan suatu hal yang nggak pasti? Kayaknya di masalah apapun deh. Ini buat apa coba? Menjalani suatu hal yang nggak pasti sampai keluar kata-kata kayak gini. Kepastian itu ditentukan, bukan dijalani dan bukan dinantikan. Jadi ditentukan. Gini loh ya. Kakak sekarang di bidang ya kerasa lah sama kamu ngebuka Z-Court sama apa namanya Sidon Kopi. Apalagi sekarang mau ngedeketin Lebaran. Apa nggak kepikiran tuh ngegaji karyawan segala macam? Pasti kepikiran kan untuk THR lah segala macam lah gitu. Dan untuk mama sama papa yang notabene PNS nggak memikirkan itu gitu. Gitu. Ini mah sampelnya mama sama papa kita aja ya. Nggak mikirin itu gitu. Sementara emang kita mikirinnya wow gitu. Apalagi mungkin di zaman pandemi kayak gini John, untuk ngegolangin uang segala macam gitu di perusahaan susah gampang gitu. Dan itu tuh nggak kepikiran juga gitu sama orang tua kita gitu, sama mama sama papa yang PNS gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi kayak masing-masing tuh punya kelemahan dan kelebihannya. Bukan kelemahan kelebihan ya, kesukaan dan kesulitannya masing-masing. Enaknya di mana, sulitnya di mana gitu. Ya itulah kayak benar-benar hidup tuh ya itu. Kita udah milih ini karena udah ada contoh kayak gitu. Udah ada contoh mama sama papa, kenapa kita milihnya kayak gini. Ya kamu sama aku didaftarin sekarang sama mama jadi PNS, gak bakal teriak lah. Kita kan gak kepikiran ke sana gitu loh John. Apa kamu kepikiran ke sana ke arah Mau jadi PNS? No. Terus bukan karena kayak kita gitu. lagi ngebahas apa sih? Tuh, itu kan ngalor ngidul judul mah. Terus? Ya gitu deh. Nanti. Karena John sekarang aja kalau misalnya nih pengalaman kakak nih ngebangun Naka tuh
apa ya namanya, kayak lebih ke mikirin nih karyawan kayak gimana, liar sih sebenarnya mah. Dibanding mungkin yang ngelihat sekarang mama sama papa kayak nyantai gitu di usia tuanya juga gitu, mungkin arahnya lebih ke sana gitu. Kan kalau kamu sekarang bener-bener masih muda, masih mencari jati diri, celah. Nggak ada jati dirian. Oh nggak ada. Oh ya udah, Z tetap Z. Enggak, bukan. Jadi dinner di tongkrongan, dinner di sini, dinner di sana tuh beda gitu. Harus beda. Karena kalau sama, karena nggak bisa ya nge-treat semua hal, semua orang dengan treatment yang sama atau perlakuan yang sama tuh nggak bisa. Makanya tiap tempat kitanya juga beda gitu. Karena penyesuaian diri. Menyesuaikan lah ya dengan sebenarnya ini kayak gini, ekstrim. Si John tuh lebih ekstrim sebenarnya daripada. Kok lebih ekstrim sih? Iya. Emang sependek apa kakak tahu si John ini? Ya udah, pendek sih tahunya. Iya benar. Enggak lah. Jadi kayak gini, kamu langsung poin ngatur. Kalau kakak lebih ke sini John. Gak apa-apa lah ya. Ini mah dari sisi kakak ya, yang pengalaman kakak nih, yang belum terlalu jauh tapi ya pengen loh sering banyak tenanaun kan. Ya. Jadi John, kalau kakak tuh ngebangun Naka, asli John tuh apal naon, gak tahu apa-apa. Tahu sendiri kan ya. Kayak istilahnya nggak tahu apa-apa tuh, kayak bener kata kamu, apapun itu memang harus didelegasikan sama orang, dan itu emang sekarang tuh kakak lagi mencoba untuk itu gitu. Karena kakak tuh bukan Superman. Dan harus ngebangun super team kan. Gitu. Dan asal muasalnya emang harus ada jiwa kayak kamu gitu loh John. Karena yang kakak rasain ya di Naka tuh kakak awalnya memang Superman yang dikerjain semuanya sendiri dari A sampai Z, sampai akhirnya capek kan? Capek lah. Makanya nyuruh orang, makanya punya duit biar bisa ngegaji. Makanya pikirin yang benar, flow uangnya gimana dari awal sampai akhir. Oh iya, kepikir kayaknya mantap nih, boleh lah baru merekrut orang, karena ya duitnya punya gitu. Makanya punya duit biar bisa ngegaji orang, tapi kerjanya harus bener. Iya, awalnya kayak gitu. Soalnya kayak kakak pikir tuh kayak masih bisa gitu, masih bisa kakak handle sendiri. Karena sejauh ini ya gitu aja. Ngerti gak sih? Ya karena itu. Nah, itu tuh pikiran kakak tuh yang kacaunya tuh sekarang gitu. Kayak kan ini lagi nyeritain pengalaman kan ya. Kayak misalnya sejauh ini masa sih gitu-gitu aja? Masa sih nggak ngembangin gitu? Maksudnya dalam artian ngembangin tuh kayak ini tuh Naka tuh mau diambilnya kemana sih sebenarnya gitu? Iya kan? Yang di chat grup keluarga kan John? Sebenarnya mau kemana sih gini-gini? Nah di sana kayak kakak butuh partner gitu, baru gitu, bener-bener baru bilang kayak gitu. Karena apa ya, kakak tuh bener-bener masih tetap di zona nyaman kakak aja gitu. Atau malahan kakak sempet kayak bilang kayak gini, apa aku sombong ya gitu, karena bisa semua, dikerjainnya semua. Itu ya, itu tuh karena kakak kelamaan ngerjain sendiri. Ini gini ya, ini kurang tepat kali kalimatnya, tapi semoga poinnya dapat. Mungkin karena ngerjainnya terlalu lama sama sendiri. Jadi kalau orang ngelakuin hal yang sama bisa nggak ya? Contoh kayak gini nih, ini ada bikin kopi, terus si kopi ini udah dibuat sama Ade selama setahun, terus baru kepikiran kayak gitu, terus ngerekrut orang. Nah yang dipikirin, bisa nggak ya dia naro es batu sesuai apa yang kakak simpan gitu, sebagus ini gitu. Ngerti gak sih? Yeah. Karena itu teh kelamaan kayaknya ya, karena kelamaan sama kita gitu. Yeah.
Ya, baru kerasa sekarang sih. Nah maka sekarang bayangin aja nih kalau kakak udah punya sistem yang bagus, jadi ntar jadi ada kakak nggak ada kakak tetap berjalan, kakak tinggal diem. Kalau kakak udah punya sistem yang bagus, kakak mungkin kesini tuh bukan kerja tapi main gitu. Ya. Bawa meja teh main gitu, bukan jadi harus ngatur-ngatur orang. Kalau sistemnya udah terbangun. Ya, itu sih sebenarnya masih buruk sebetulnya. Masih buruk banget John. Karena ya itu dia gitu. Bukan ngerasa bisa semua ya, tapi karena itu mungkin ya kakak belum percaya sama orang yang emang benar-benar mendelegasikannya gitu. Itu sih. Terus yang keduanya bedanya kakak sama John nih, mungkin ya benar ambisius mah harus ada. Ambisius memang harus ada gitu. Tapi kakak tuh ambisiusnya cuma sebatas kayak gini, gimana caranya orang-orang tuh ya udah pakai baju syar'i gitu. Dan itu tuh kayak udah aja lurus dari dulunya emang kayak gitu. Sampai kakak nggak mikirin kakaknya sendiri gitu. Dalam artian aku bonyok nih kalau misalnya kayak gini terus gitu. Sampai ada di titik itu. Maksudnya semuanya dikerjain sendirian tuh kacau gitu. Arahnya ke sana sih. Jadi kayak gini, ada tukang nasi goreng yang nasi gorengnya enak banget dan itu dipasaknya emang sama satu orang, antrinya sampai bejibun. Tapi dia sampai meninggal sama sendiri, gak didelegasiin sama orang. Mati kan tuh nasi goreng. Ya gak sih? Dan kakak tuh nggak mau kayak gitu. Kakak tuh pengen juga gitu ngembangin si kakak tuh sampai titik mana nih gitu, kayak gitu. Ke sana sih arahnya. Dan sekarang tuh kayak mulai agak pencerahan. Udah mau 3 tahun. Oh ya? Masa masih dihandle sama kakak sendiri sih? Nah itu dia, jangan. Jela, itu ya harus didelegasikan. Jadi aku belajar sama adik sendiri Allah. Iyalah. Gimana sih? Karena gini John. Karena gini John. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan yang kakak rasain tuh dengan adanya Naka atau dengan gak adanya Naka, ya kakak masih tetap kakak kan. Yang biasa gitu, santai. Seriusan, arahnya ke sana gitu. Jadi kayak yang mau dikejar tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi malah kakak tuh arahnya ke sana. Karena kakak tuh matoknya ya udah gimana caranya buat nyemangatin orang pakai baju syar'i, udah gitu doang. Udah sebatas itu gitu. Enggak yang lain, enggak kayak gimana. Kan kalau misalnya orang tuh goalsnya tahun ini pengennya apa, goalsnya tahun depan pengennya apa gitu. Kakak tuh nggak ada goal sama sekali. Ngerti nggak? Ya, terus gimana? Terus kalau misalkan nggak ada goal sama sekali, gimana motivasinya gitu? Nah justru itu. Nggak ada dong. Kalau misalkan nggak ada target, ya ngapain? Itu justru itu. Kalau misalkan nggak ada target dekat gitu ya, nggak ada deadline, nanawanan gitu. Tapi gini John, anehnya selalu ada ide muncul tiba-tiba dan itu tuh menurut semua orang itu adalah inovasi. Ngerti nggak sih? Ya gitu, kakak tuh kayak terlalu kayak oh ya ini ada ide ya udah gitu dituangkan. Kayak misalnya kayak gini, mungkin kakak udah dapat passionnya di sini. Mau segimanapun, mau kayak gimana pun, karena udah passionnya, jadi ya udah kakak ngerjain dengan sepenuh hati gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya dari sisi lain itu tuh buruk banget. Karena masih dihandle sama sendiri. Yang paling buruk kayaknya ya. Ini pertama nih. Ini bahasnya kemana sih? Pertama, kakak kan punya karyawan. Berarti ada kos yang harus dibayar. Sebulan minimal berapa puluh apa berapa belas juta. Terus juga lihat akhirnya ngebantu orang buat bersyar'i. Iya benar, ngebantu orang buat bersyar'i kan caranya banyak itu. Ada cara lewat copywriting kan, itu tuh salah satunya copywriting, atau mungkin ngasih promo dan sebagainya. Tapi kan yang kakak kasih
itu teh harus ada feedbacknya itu mah. Kayaknya harus deh, win to win tuh harus deh. Dari yang kita kasih apa, yang mereka dapat apa gitu. Contoh? Ya, yang kita kasih adalah ini juga jangan sampai ke perang harga ya, karena kalau perang harga udah jangan tuh, karena kan ada profit, karena kan ada cost yang harus dikasih. Maka jangan sampai perang harga, tapi perang dari bagus-bagusan, bukan bagus-bagusan, inovasinya gitu. Keunggulan-keunggulan kalau misalkan teman-teman bersarif sama pakai baju naka. Apa aja misalkan, apa aja sih keunggulan-keunggulan? Banyak. Malah sekarang tuh Jan, kakak lebih nggak fokus ke syar'inya, malah lebih ke sekarang inovasinya nambahin 4 himar. Terus 4 himar. Sebetulnya ini bukan riset yang benar-benar riset gitu. Tapi emang kakak ya pengen ngadain aja gitu itu. Ya udah gitu. Kesana sih arahnya. Karena gini John, kayak di otak kakak nih ya, cuma ada kayak gini. Ya udah, gimana biar si produk syari ini tuh bukan banyak yang suka ya. Ada yang suka pun bener-bener alhamdulillah gitu. Kalau kakak tuh sekarang mikirnya kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya? Ya itu balik lagi ngajakin yang pakai syari itu kumaha carana gitu. Aku mau mikirnya kesana terus John. Makanya sampai sekarang kayak oh iya ya butuh juga ya inovasi yang kayak gimana. Oh iya ya butuh juga ya gini gitu. Berarti kayaknya kakak bukan nggak harus berarti kakak kayaknya harus butuh orang di tim yang bisnis gitu, yang mikirnya tuh bisnis gitu. Itu sebetulnya siapa ya? Itu kuncinya John. Karena kalau misalkan gitu aja ya nggak bisa John, karena kakak kan di sini pertama gaji karyawan, sebenarnya terus kayak gini, beli barang-barang, operasional gimana? Kalau misalkan gitu aja nentuin ini kayaknya kalau yang ini harganya 100.000 aja deh. Ternyata setelah dihitung-hitung dari HPP-nya aja misalkan 300.000, ya jangan sampai jual cepet gitu. Jadi maksudnya di tim itu harus ada orang yang kesana tuh enggak. Kalau kesana tuh enggak, ya enggak terlalu gitu juga John. Kan ekstrim. Gimana sih? Mikirnya tuh ekstrim pisan. Enggak John. Itu sih kuncinya. Kakak emang harus nyari benar-benar orang bisnis. Memangnya kayak otaknya emang bisnis pisan gitu. Kakak tuh butuh orang kayak gitu sebetulnya sekarang. Karena bukan kayak gini nih. Sekarang aja kakak ngeluarin DP 50% untuk sistem PO ini gitu. Dalam artian bukan mencari sebanyak-banyaknya yang ikut PO, enggak, arahnya enggak ke sana. Tapi arahnya gimana caranya si orang yang pengen banget pakai baju naka tuh ya udah bisa cicil di awal sampai nanti selesai di awal bulan lagi gitu cicilnya tuh. Kan otomatis kan mereka udah punya gaji lagi nih misalnya kayak gitu kan dengan nyisihin uang 1 bulan itu. Ya udah kakak tuh nggak mikirin kemana-mana lagi. Sana doang, nggak harus orderan banyak, kan ini orderan banyak banget gitu ya, alhamdulillah pisan gitu. Tapi kayak arahnya tuh nggak kesana gitu. Kayak kakak tuh terlalu lempeng gitu, lurus mikirnya, nggak ini tuh pokoknya harus nyampe target kayak gini, enggak. Malahan kayak oke, dengan kakak memperingan orang misalnya kayak gitu ya, dengan kakak gimana rezeki mah ya pasti ya arahnya kesana mah pasti ada gitu. Tapi kayak ya itu kakak juga butuh orang bisnis gitu. Karena kalau misalnya kakak mikir gini terus, ya ke kakaknya juga jadi kayak nggak ngembang aja gitu. Kayak arahnya ke sana sih kalau kakak sekarang. Kayak ya udah gitu. Apa ya namanya? Niat kakak udah itu ya udah gitu. Tapi ya gitu teh jangan selalu banyak jalan, banyak apa ya? Banyak ide muncul yang mungkin sama orang-orang nggak ketalar gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang diskusi nih sama kamu yang emang ekstrim banget nih ya, businessman banget ya. Enggak, cuman cukup berani aja untuk melangkah gitu. Oke, cukup berani. Bener. Iya udah. Iya kayak gitu John sebetulnya.
benar kata kamu, kakak emang butuh orang bisnis banget yang emang mikirnya oke, target profit Benar, gitu itu kan? harus ada. Nah, harus ada. Kalau kakak sih sampai sekarang enggak, makanya kayak kadang kakak kayak mikir sebenarnya apa sih yang dicari gitu sih arahnya. Sebenarnya apa sih yang dicari? Kakak ngebangun kakak tuh sebetulnya buat apa gitu? Iya, ada cost yang harus dibayar, ada apa yang harus dibayar gitu, harus mempertahankan karyawan dan segala macam karena emang kakak udah ngebangun si Naka gitu. Tapi kayak di satu sisi, ya udah gitu, jalanin aja. Udah panjang lebar ya ujungnya jalanin aja, ya udah gitu arahnya ke sana gitu. Iya, jalanin aja kan nggak pasti, so kan jadi jalanin aja. Nggak Makanya pasti. kakak tuh nggak pastinya di sana gitu. Kan jadi bingung. Kalau misalkan pasti mah tahu mau kemana. Iya itu dia kan John tahu. Iya, jadi kagak ada orang bisnis. kakak bawa ini nih jalan. Ya udah jalannya aja yang jalan gitu kan, tengin ke mana. Tapi kalau misalkan dia bawa ini ke dekat handphone kan pasti gitu, ngebawa ini terus ntar ditaruh di dekat handphone, maka tujuannya tercapai. Karena handphone. Uh, Iya makanya kakak emang butuh anak bisnis. ya, Bisnis banget otaknya. ada keren ini kata-kata dari Ade seriusan. Apa tuh? Tujuan melahirkan keputusan, keputusan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan efek baik dan buruk, efek baik dan buruk melahirkan kita adalah siapa. Asik. Kalau kitanya adalah Naka, ya maka ya tujuan dari Naka adalah merepresentasikan si Naka. Hah? Iyalah, tujuan Naka merepresentasikan Naka adalah siapa. Itu maka dengan menentukan tujuan itu penting deh. Ya karena tujuan melahirkan keputusan. Ada tujuan, ya tujuannya misalkan kita naruh gelas ini ke dekat handphone, nah itu tujuannya, tujuannya. Keputusannya, oke, kapan nih? Sekarang. Oh besok, oke sekarang. Tujuan melahirkan keputusan melahirkan efek baik dan buruk. Sengaja, bukan efek benar dan salah, tapi efek baik dan buruk. Ngebunuh baik apa buruk? Ngebunuh apa dulu? Ngebunuh orang baik apa buruk? Buruk lah. Bener. Kalau tujuannya ngebunuh si A, Gara-gara gara-gara random aja. Sekarang ya tergantung ininya lah, tergantung dianya, tergantung basicnya apa lah. Nah nih, misalkan ada orang random di sana, terus ada orang di sini nih, bunuh dia dong. Tujuannya ngebunuh tuh orang. Keputusannya sekarang. Kenapa sekarang? Karena dia kalau 15 menit lagi dia bakal pergi. Nah maka keputusan melahirkan efek baik dan buruk. Nah kalau dia ngebunuhnya sekarang, maka baik. Karena apa? Karena tujuannya tercapai. Kalau 15 menit lagi dia nggak ngebunuh dia, si orang ini nggak ngebunuh dia, maka efeknya buruk. Karena tujuannya nggak tercapai. Baik dan buruk dinilai enggak benar. Jadi efek baik dan buruk ditentukan dari tujuannya tercapai atau enggak. Kalau tujuannya tercapai, maka efeknya baik. Kalau tujuannya nggak tercapai, maka efeknya buruk. Kalau misalnya nih sekarang tujuan kakak di Naka udah tercapai, apa? Tujuannya apa? untuk memperingan yang pakai baju syariah, Keputusannya apa yang diambil? keputusannya ya banyak lah. Nah, Dengan menciptakan inovasi lagi yang mempermudah lagi. Contohnya misalnya pakai baju apa namanya? Pakai baju syar'i yang emang anak muda banget. Ada yang pengen ibu-ibu banget, ada bisa langsung di DP-in, ada yang di PO-in biar kebagian, ada banyak cara. Oke, berarti kalau misalkan tujuan tercapai, ya udah bagus, udah benar berarti. Tapi pengelolaan sistem Naka tuh udah belum bagus. Ya berarti tujuannya bukan cuma itu aja. Tapi memperbaiki sih dalaman si Berarti timnya. tujuannya ada lagi membuat memanage keuangan dengan baik.
Nah itu berarti ada tujuan yang lain. Jadi kan tujuan gak satu, ada banyak. Kalau misalkan tercapai ya udah bagus berarti. Nah cuman yang jelas menentukan tujuan harus gitu. Bener, menentukan tujuan tuh harus. Maka lahirlah keputusan, lahirlah efek baik dan buruk. Oke. Gitu. Bahkan dengan menentukan tujuan, kita tahu target market, sama kita tahu kalau nyari model yang kayak gimana. Kalau tujuan kita adalah anak muda, nah tujuannya anak muda, maka pemilihan model nggak mungkin ibu-ibu. Iya. Pasti si Nadit. Iya. Kakak milih si Nadit karena target marketnya juga kan kalangan Nadit kan anak-anak muda. Sekarang aja di feed Instagram si Inaka, kakak pengen tampilannya bagus karena di satu sisi emang pengen nunjukin nih, sinilah nge-guide gitu, nge-guide si Naka biar apa sih namanya teh, pakai baju Naka tuh bisa banget loh dipakai anak muda segala macam gitu. Di feed apa sih Instagram, terus fotonya gini. Nah di samping itu ada satu sisi lagi nih. Awalnya kenapa kakak yang pakai bunga matahari sendiri, sampai kakak foto sendiri segala macam, sampai akhirnya kakak kewalahannya sekarang gitu pas punya Mizan, punya anak. Dan baru nyadarnya itu sekarang gitu. Sekarang itu karena ternyata sistem otak kakak tuh emang buruk. Ini pembahasannya kemana sih? Ya, terus Sistem otak kakak tuh buruk gitu. Pernah di satu sistem, pernah di satu perspektif kayak kakak ngerasa kalau kakak tuh pengen A, B, C, D, tapi nggak ada yang bisa se ekstrim kakak yang kakak sekarang gitu. Misalnya kayak gini, kakak tuh pengen A, B, C, D gitu. Ketika kakak mencoba untuk mendelegasikan ke orang, plek orangnya salah, itu jatuhin mental kakak juga. Ngerti gak sih? Ya udah, ujungnya digarap sendiri. Dan itu tuh jelek. Jelek itu tuh sebetulnya. Karena harusnya mencari lagi yang pas, sampai akhirnya ya jodoh gitu, bareng. Kita ngebangun akannya bareng, segalanya bareng gitu. Kesana sih arahnya. Ya kakak juga udah paham sekarang gitu. Karena kakak buta banget bisnis, John. Umur berapa sekarang? Anda. Serius umur berapa sekarang? Nggak mau. Ada 21 apa 20? 99 Juli. Ada 21. 29 tambah 9. Oh, beda 8 tahun, gengs. 29. Ini si Inut tahu salah di umur 29. Ya agak-agak terlambat sih, tapi ya jangan Anda terlambat. Kita harus belajar dari pengalaman orang yang salah. Gak ada kata untuk terlambat. Gak ada kata belajar. Wah, apa sih? Iya, tapi kan emang gak ada kata terlambat. Tapi kan lebih keren kalau kita tahu ini di umur 20 gitu. Han, masih 20-an juga kan? Karena kakak 29. baru belajar, baru terjun ke dunia bisnis tuh ya baru tahun 2018 kan. Baru 2 tahun kakak nyadarnya. Kakak dosen berapa lama? 3 tahun? 3 tahun? Dari pas S2 juga udah ngedosenin aku. Oh ya? Oh. Berapa sebulan gaji jadi dosen? Ini mau ditit nggak? Enggak. Jangan atuh, jangan. Enggak bakal ditit. Bener, nggak bakal disensor. Coba berapa? Segini. 900 ribu Sampai 1,2 lah. Ya berarti 900 ribu. Jadi course bulan pertama itu 3 kali lipat. Langsung kayak aku kayak gini. Jadi course bulan pertama 3 kali lipat. Karena kakak belum dosen tetap lah, John. Iya lah, ini usaha belum tetap. Usaha baru didiriin sebulan. Coba berarti itulah. Jadi sebenarnya bukan urusan duit aja sih. Banyak, John, ini mumet lah ini. Jadi sebenarnya bahasa apa sih ini? Bukan tentang uang aja, emang uang dicari, tapi ini tuh bukan tentang uang aja. Karena Sangat kalau senang aja ngerjainnya gitu, kayak senang bahasa Inggris, terus ngelola, terus dapat uang dari sana,
kan senangnya plus gitu. Ya, sampai akhirnya tumbuh. Ya udah. Nah itu. Gitu kan? Ya gitu. Jadi ya gimana loh? Gaji dosen di Bandung 300.000, berapa? 900.000. 9 sampai 1,5. Dosen nggak tetap. Tapi sekarang udah mending di 2. Oh ya, honorer? Dosen tidak tetap. Tapi nggak tahu sih. Tidak tetapnya honorer kan? Iya. Jangan honorer banget ya. Tidak tetap, dosen tidak tetap. Oh, Enggak dong ya. jangan tuh, beda bahasanya lah. Honorer lah. Tidak tetap. Ini arahnya mau bahas kemana sih? Karena kita tadi mau ngomongin kenapa cicak tainya putih hitam. Coba lah aku lawan cakak tainya hidung bodas. Mohon maaf, aku gak pernah meneliti kayak begitu ya John. Tapi namanya hidung bodas. Itu penting banget loh bahasnya. Jadi bentuknya teh gitu-gitu aja gitu teh cak-cak teh. Iya, di skip mah. Tahu gak? Jadi cak-cak teh konsisten dengan bentuk dan warna tainya. Jadilah seperti cak-cak. Konsisten. Oke. Jadilah seperti cak-cak konsisten. Oke, pertanyaannya sekarang, kamu udah bisa ngebangun super team? Lagi. Jadi caranya adalah dengan cara mengetahui BPM. BPM adalah Business Process Management. Ini pendeknya kayak gini ya. Serius. Karena ini juga belajar. Misal nih. Kedai kopi. Oke. Konsumen datang tuk. Pertama kemana kalau konsumen datang? Ngunjungin siapa kalau kakak datang ke kedai kopi? Mau pesan kemana? Ke kasir. Oke, pesan 1 americano panas. Oke. Dari kasir kemana? Duduk. Enggak, flow. Maksudnya flow si pesenannya kemana? Dari kasir. Kasir ngasihin ke siapa? Dari kasir ngasihin ke orang yang bikin. Oke, barista. Dari barista kemana? Udah beres nih, udah jadi pelayan. Dari pelayan dikasihin ke kakak. Kayak pendeknya segitu aja. Berarti ini pendeknya aja ya. Berarti BPM-nya adalah pertama kasir, flow-nya pertama dari kasir, terus ke barista, terus ke waiters. Berarti kakak butuh 3 orang buat mencapai. Jadi flow-nya ada 3 orang. Berarti kakak butuh 3 orang karyawan. Nah, maka yang ditentukan sama si Ade buat bikin super team adalah tahu dulu flow-nya apa, alur bisnisnya dari mana aja, dari digital marketing, dari Instagram, terus ke CS, dari CS kemudian ke finance, dari finance kemudian ke HR dan lain-lain. Ketemulah si bidang kosong yang harus diisi. Setelah ketemu, barulah mempelajari apa aja job desk dari tiap departemen. Setelah tahu dan paham, nyari orang yang kira-kira bisa untuk memenuhi job desk tersebut. Misalnya untuk CS ini nggak mungkin si Neng ini yang jadiin CS, balas chat aja lama. Waduh. makanya cari Neng yang lain. Oke, ini juga Neng yang lain. Jadi pendeknya dapatlah ketemu. Nah, jadi setelah tahu job desk-nya kayak apa, karena kan gini nih, dalam diam kita nilai kan. Dalam diam manusia menilai. Maka kamu diam aja dinilai sama orang lain gitu. Nah, dengan diam itu, dengan penilaian, dengan job desk tadi, kita tahu bahwa indikasi-indikasi apa aja yang cocok buat memenuhi persyaratan jadi itu si orang ini gitu. Kalau misalkan finance yang bahkan dia aja mementingin main dibanding boleh dipotong dulu gitu. Boleh dipotong kue. Apakah perlu satu perusahaan ngambil HRD? HR tentu.
untuk wait. Nggak, pertanyaan kakak adalah kayak gini. Karena sekarang nih kakak kan cicak kali ya, HR Human Resource apa dia nana teh? HRD. Jadi kan orang yang ini kan yang bertanggung jawab terhadap SDM kan? Ya. HRD kan namanya kan, supervisor kan? Iya, yang ngerekrut orang kan itu HRD kan? Iya, dia yang kan dia kan yang ini yang bertanggung jawab terhadap semua SDM. Itu kan HRD. Sebenarnya saya Misal kakak punya CS 3 nih. Terus kakak minta laporan ke setiap orang. Punya CS 5. Minta laporan ke setiap orang tiap bulan ke 5 orang ini. Daripada gitu mending kakak jadiin satu HRD dari 5 ini. Jadi ntar 4 ngasih ke dia yang laporan ke kakak. Jadi kakak tinggal nunggu laporan dari penting-pentingnya aja. Jadi kalau marahin dia kan enak. Ya kayak aku marahin si Ucup gitu. Kepala produksi gitu. Nah gitu. Senglang leunak. Oke. Si Ucup punya beberapa anak buah, aku marahinnya si Ucup gitu. Karena jadinya bajunya gagal gitu kan. Benar, yang dimarahin kan berarti kepala produksi. Yang tanggung jawab. Nah, cup. Oke, pertanyaan penting nih John, masalah seputar bisnis. Harusnya dari awal ngomongnya bisnis sih. Lucu soalnya. Lucu soalnya. Sebetulnya jawabannya jangan tergantung kebutuhan ya. Jawabnya iya apa enggak. Sebetulnya kita harus punya tim yang banyak atau orang yang banyak, atau cuma plek kelima tapi yang keren semua di bidangnya. Ya itulah yang kedua lah. Daripada punya 10 karyawan harganya murah atau gajinya murah dengan kompetensi yang sedikit, mending bayar 1 orang yang dia kemampuannya setara dengan 10 orang. Oke, kalau gitu aku mau nyari. Cak. Kata Ade sih gitu. Karena lihat bos, kalau kita punya 10 karyawan atau kita punya 10 orang di tim yang kerjanya nggak benar, kita capek marahin gitu, capek emosional. Ini kita punya tujuan, dia aja nggak benar gitu ngejalanin apa yang harusnya dia jalanin, kan capek. Terus buat apa ngebayar dia gitu, sedangkan kinerja dia aja nggak benar buat kita, ya udah tinggalin aja. Jadi mending ngebangun benar-benar tim yang emang yang solid, yang kokoh gitu, yang kompeten. Iya, tapi bayarannya gitu mahal. Jadi mending lu mana? Ya mending yang kompeten tapi mahal. Oke. Kalau misalkan butuh finance-nya misalkan dia belum punya pengalaman apa-apa, cuma lulus dari SMA aja, atau dia cuma lulus dari kuliahan mana gitu. Mending mana sama orang yang dia udah jadi finance di bank gitu. Kan mungkin keuangan lebih jago dia dalam pembukuan atau menggunakan aplikasi software apa, kan mungkin lebih keren dia. Jadi kayak langsung ke detect gitu langsung, dan itu emang benar-benar ngebantu kitanya juga ya, daripada kayak harus karyawan 10 apa 20 tapi kinerjanya ya standar. Mending 3 orang keren semua gitu. Ya, kata ada mending gitu.